Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marlisa Markus, perwakilan dari kelompok 5, dan kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pengaruh sosial terhadap sikap dan perilaku pengguna, analisis psikologi komunikasi yang disusun oleh saya sendiri, Marlisa Markus, dan dua rekan saya, Ica Salsa dan Melati Nur Anissa. Latar belakang dari persoalan yang kami ambil ini, di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan tercatat lebih dari 200 juta pengguna aktif pada tahun 2024. Fenomenal viral konten muncul sebagai salah satu dampak dari perkembangan saat ini, di mana informasi atau materi digital dapat menyebar dengan sangat cepat dan menjangkau banyak orang dalam waktu singkat. Contohnya, ada kampanye aksi melawan hoaks yang berhasil menarik perhatian publik dan menjadi perbincangan nasional. Viral konten ini tidak hanya menarik, tetapi juga menantang, karena mampu membentuk opini publik secara masif. Selanjutnya, pentingnya viral konten. Viral konten memiliki kekuatan yang luar biasa dalam mempengaruhi masyarakat. Di satu sisi, konten ini dapat memberikan edukasi, membangun solidaritas, dan menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu yang positif, seperti kampanye sosial atau penyebaran informasi kesehatan. Namun, di sisi lain, viral konten juga dapat menimbulkan masalah, seperti penyebaran hoax atau informasi menyesatkan yang berpotensi memicu konflik sosial. Oleh karena itu, pemahaman mengenai karakteristik dan dampak viral konten sangat penting untuk masyarakat digital saat ini. Selanjutnya, aspek emosional dalam viral konten, salah satu faktor utama yang membuat konten menjadi viral adalah kemampuannya dalam menggugah emosi audiens. Konten yang memunculkan perasaan bahagia, marah, atau haru cenderung lebih banyak dibagikan oleh pengguna media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa viralitas tidak hanya bergantung pada informasi yang disampaikan, tetapi juga pada seberapa kuat konten tersebut mampu membangun hubungan emosional dengan para penontonnya. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya bernama Melati Nuranisa, dipersilakan. Ya, selanjutnya ada perspektif psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi memberikan kerangka teoritis untuk memahami bagaimana viral konten dapat mempengaruhi sikap dan perilaku pengguna. Melalui teori Elaborations Likelihood Model, ILM, dijelaskan bahwa pesan dapat diterima melalui dua jalur. Ada jalur sentral yang melibatkan pemikiran mendalam dan jalur perifer yang lebih mengandalkan emosi dan petunjuk nonverbal. Selain itu, use and gratification theory menyoroti bahwa pengguna media sosial memiliki motivasi tertentu dalam memilih dan membagikan konten, seperti kebutuhan akan hiburan, informasi, atau interaksi sosial. Selanjutnya, rumusan masalah. Penelitian ini berangkat dari 3 pertanyaan utama, yaitu bagaimana viral konten di media sosial mempengaruhi sikap pengguna, bagaimana pengaruh terhadap perilaku pengguna, dan bagaimana teori psikologi komunikasi dapat menjelaskan fenomena tersebut. Rumusan masalah ini menjadi dasar dalam mengembangkan analisis yang lebih mendalam mengenai dampak viral konten. Selanjutnya, tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh viral konten terhadap sikap dan perilaku pengguna media sosial, serta mengkaji pengaruh tersebut menggunakan teori psikologi komunikasi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan bisa memberikan wawasan baru bagi praktisi komunikasi dan membuat kebijakan dalam merancang strategi komunikasi digital yang lebih efektif dan bertanggung jawab. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Ica Salsa.
Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai tinjauan pustaka. Pada penelitian kami, melakukan tinjauan pustaka pada penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa viral konten memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku dan sikap pengguna. Misalnya, oleh Smith dan Lee menemukan bahwa viral konten yang informatif dan emosional dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Sementara itu, oleh Chen dan Park menyoroti bagaimana konten yang memancing emosi mampu meningkatkan keterlibatan pengguna. Johnson dan Kumar juga menegaskan bahwa media sosial efektif dalam mengubah sikap melalui pesan persuasif dan interaksi sosial, meskipun belum secara spesifik membahas mengenai viral konten. Metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode campuran, yaitu menggabungkan pendekatan kuantitatif melalui survei dan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam. Responden penelitian adalah pengguna media sosial aktif berusia 18 sampai 35 tahun yang dipilih secara persuasif. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial untuk survei, serta analisis tematik untuk wawancara, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pengaruh viral konten. Kemudian, kesimpulan dan saran. Dari hasil penelitian kami dapat disimpulkan bahwa viral konten di media sosial memang berpengaruh signifikan terhadap sikap dan perilaku pengguna, terutama melalui reaksi emosional dan kognitif yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk lebih kritis dalam mengkonsumsi informasi. Sementara pembuat kebijakan perlu memperkuat literasi digital di masyarakat. Praktisi komunikasi juga diharapkan mampu untuk merancang konten yang tidak hanya menarik, tetapi juga bertanggung jawab secara etis dan juga secara psikologis. Sekian untuk presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.